Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum internasional ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sumber, ya, ada berbagai pengertian tentunya ya, yang tentu tidak perlu dibahas secara detail tentang apa itu sumber ya. Sumber hukum internasional yang dimaksud di sini adalah instrumen hukum apa yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum internasional ya, baik dalam artian pembahasan kasus secara akademis ya, atau penyelesaian sengketa-sengketa internasional ya. Kalau kita di dunia akademis mau menjawab persoalan-persoalan hukum internasional ya, maka dasarnya harus ada ya, bukan hanya opini saja ya, tapi harus didasarkan pada instrumen-instrumen hukum internasional yang telah diakui di dalam hukum internasional ya. Nah, atau kalau Anda pengacara ya, internasional yang diminta untuk mewakili negara ya, atau diminta untuk mewakili subjek-subjek hukum internasional berperkara di pengadilan internasional ataupun juga di arbitrase internasional, atau bahkan mungkin untuk melakukan perundingan atau negosiasi ataupun juga menggunakan pihak ketiga yaitu mediasi dan konsiliasi ya. Ya tentu Anda diharuskan untuk bisa berargumen ya. Berargumen hukum tentunya, berargumen hukum internasional. Jadi dengan demikian Anda mewakili klien-klien Anda untuk menyampaikan pendapat, untuk berargumen atau untuk menyanggah argumen ya. Tentunya dasar utamanya adalah sumber-sumber hukum internasional tersebut atau instrumen-instrumen hukum internasional tersebut gitu ya. Nah, tentu demikian juga hakim ya. Hakim yang menangani untuk memeriksa dan memutus kasus sengketa internasional, maka yang digunakan oleh hakim juga adalah sumber-sumber hukum internasional dalam artian instrumen-instrumen hukum internasional apa untuk menyelesaikan kasus yang dihadapkan kepadanya. Ya. Nah, saya kira pengertian praktisnya seperti itu ya. Jadi kalau kita menghadapi suatu persoalan hukum internasional, baik itu untuk keperluan analisis akademis maupun juga di dunia praktek ya, maka harus ada sumber-sumber hukum internasionalnya sebagai dasar untuk berargumen hukum ya. Jadi tidak semata-mata berdasarkan opini saja ya. Nah, adapun pengertian-pengertian tentang sumber-sumber hukum internasional yang lain Anda bisa temukan di berbagai literatur ya. Ada yang menyebutkan bahwa sumber-sumber itu ya asalnya, kalau kita berbicara tentang sumber itu kan asal sesuatu ya. Silakan baca literatur tersebut. Tetapi untuk kepentingan kita, untuk gambaran secara real ketika kita berbicara tentang sumber-sumber hukum internasional itu adalah instrumen-instrumen hukum internasional yang digunakan untuk menganalisis suatu kasus atau suatu masalah hukum internasional ya, baik bagi akademisi maupun juga untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum internasional dalam pengertian sengketa internasional ya. Nah, baik.
Jadi kalau kita melihat satu kasus hukum internasional, misalnya sekarang terjadi invasi Rusia ke Ukraina, ya. Nah, bagaimana menurut hukum internasional? Nah, maka Anda bukan berargumen secara politis saja, ya, karena kalau berargumen secara politis itu lalu ada pemihakan, ya. Sekarang kita tahu kan ada yang memihak Rusia, begitu ya, dengan berbagai alasannya. Gitu ya. Ada juga yang memihak Ukraina, ya, dengan berbagai alasannya. Nah, tentu sebagai yang mempelajari hukum, ya, atau saya sebagai dosen hukum internasional, ya, atau para ahli hukum yang lain, ya, ketika memandang satu fakta tertentu yang merupakan masalah di dalam hukum internasional, maka landasan utama berpikirnya itu adalah landasan yuridis, ya. Jadi bukan opini, bukan juga keberpihakan. Jadi kalau masalah opini mungkin saja kita ada keberpihakan kepada Rusia, katakan begitu ya. Tapi sebagai akademisi hukum internasional atau sebagai penggiat hukum internasional, ya tidak serta-merta bahwa kita ini memihak kepada salah satu pihak berdasarkan berdasarkan suka dan tidak suka atau berdasarkan afiliasi politik tertentu, gitu ya. Nah, dalam hukum internasional itu kita mencoba mendudukkan persoalan itu menurut hukum, ya. Menurut hukum internasional bagaimana, gitu ya. Nah, kalau politik mungkin berbeda, ya. Kalau Anda mahasiswa politik mungkin berbeda, ya, analisisnya, ya. Anda akan berpihak kepada Rusia, ya, dengan alasan-alasan politis tertentu, gitu ya. Ini kan masalah blok Barat dan blok Timur. Ini masalah keberpihakan kepada Barat ataukah kepada Timur, ataukah posisi kita yang sebenarnya adalah posisi non-blok, misalnya posisi Indonesia. Tetapi antara negara atau pemerintah dengan rakyatnya mungkin saja berbeda pandangan politik, begitu ya. Nah, itu dari sisi politik. Tetapi kalau kita menganalisisnya dari segi hukum internasional, apakah invasi Rusia terhadap Ukraina itu melanggar hukum internasional? Nah, maka harus digunakan sumber-sumber hukum internasional, ya. Kalau misalnya suatu ketika kasus Rusia dan Ukraina itu dibawa ke pengadilan internasional, ke ICJ misalnya, ya. Nah, maka yang akan digunakan oleh para hakim ICJ itu adalah instrumen-instrumen hukum internasional yang ada, begitu ya. Sumber-sumber hukum internasional, bukan argumen-argumen politik, ya. Karena bisa saja berbeda, ya. Argumen politik kita mungkin berpihak kepada Rusia, gitu ya, atau mau berpihak kepada Ukraina, ya. Tetapi pada akhirnya analisis hukumlah yang harus dipegang karena kita sedang mempelajari hukum internasional, gitu ya. Nah, ini yang saya maksudkan, ya. Baik, lalu bagaimana kita mengetahui adanya sumber-sumber hukum internasional, ya. Nah, tadi di dalam perbincangan sebelum kuliah ini dimulai, ya, Anda sudah menyampaikan bahwa sumber-sumber hukum internasional yang Anda sebutkan itu adalah dari pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, ya. Nah, Anda menyebutkan beberapa sumber hukum menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Nah, tapi selain itu sebenarnya ada
pendapat yang lain ya, yang menyebutkan tentang sumber-sumber hukum internasional yang ada sedikit perbedaan atau tambahannya. Nah, pertama, mengapa pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional ini kita jadikan pedoman sebagai sebagai dasar untuk menyebutkan sumber-sumber hukum internasional ya. Bukankah pasal 38 ayat 1 itu sebenarnya hanya merupakan Statuta Mahkamah Internasional ya, yang tentunya sebagai Statuta Mahkamah Internasional hanya berlaku di kalangan Mahkamah Internasional itu sendiri, begitu ya. Nah, tetapi begini ya, mengapa pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional ini yang dijadikan pedoman untuk menyebutkan sumber-sumber hukum internasional ya? Ini tidak lain adalah sebenarnya untuk pegangan para hakim ya, para hakim Mahkamah Internasional. Jadi kalau hakim Mahkamah Internasional itu dihadapkan kepada kasus-kasus atau sengketa-sengketa ya antar negara atau antar negara ya sebagai subjek hukum internasional ya, maka mereka atau para hakim ini akan berpegangan kepada pasal 38 ayat 1 Mahkamah Internasional ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk keperluan para hakim Mahkamah Internasional ya dalam menghadapi memeriksa dan kemudian memutuskan perkara-perkara internasional ya. Nah, apa saja yang menjadi sumber hukum internasional menurut pasal 38 ayat 1 tersebut ya. Pertama adalah konvensi atau traktat atau perjanjian internasional ya. Nah, jadi ini yang pertama ya. Jadi kalau para hakim menghadapi suatu kasus ya, katakanlah kasus yang dihadapi oleh Indonesia dengan Malaysia ya, tentang Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, para hakim yang menghadapi kasus ini atau yang memeriksa kasus ini, mereka akan melihat pada pertama adalah perjanjian internasional ya. Nah, dicari apakah antara Indonesia dengan Malaysia ada perjanjian internasional yang dibuat ya dalam menyelesaikan kasus Sipadan Ligitan ya. Pulau Sipadan dan Ligitan itu milik siapa sebenarnya atau ada dalam kekuasaan negara mana ya, Indonesia ataukah Malaysia gitu ya. Nah, hakim akan melihat perjanjian internasionalnya gitu ya. Oh, ternyata antara Indonesia dan Malaysia tidak ada perjanjian internasional tentang Sipadan dan Ligitan ya. Karena kedua belah pihak masing-masing mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan itu ya miliknya. Gitu. Indonesia mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan itu ya milik Indonesia. Ya. Malaysia juga demikian, mengklaim bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan itu miliknya. Ya. Nah, justru karena kedua belah pihak sama-sama mengklaim bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan itu miliknya, ya, lalu ini menjadi sengketa. Ya. Nah, sebenarnya kalau ada perjanjian internasional antara Indonesia dan Malaysia udah selesai gitu ya. Apakah Sipadan itu milik Indonesia dan Ligitan milik Malaysia misalnya ya, atau dua-duanya milik Indonesia menurut perjanjian tersebut begitu ya, atau dua-duanya milik Malaysia ya tergantung dari isi perjanjiannya. Jadi kalau ada perjanjian tentang Sipadan dan Ligitan kemudian terjadi masalah, lalu perjanjian internasional itulah yang akan dijadikan sebagai dasar oleh Mahkamah Internasional ya. Nah, ini contoh kasus antara Indonesia dan Malaysia misalnya. Nah, ternyata kan tidak ada ya
perjanjian antara Indonesia dan Malaysia yang berkaitan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan, atau yang berkaitan dengan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, ya. Lalu dicoba lagi, diusut lagi, ada enggak perjanjian internasional antara Belanda dengan Inggris, ya, karena di masa lalu Indonesia dikuasai oleh Belanda dan Malaysia dikuasai oleh Inggris, atau dijajah ya oleh Inggris. Malaysia dijajah oleh Inggris dan Indonesia dijajah oleh Belanda, ya. Apakah kedua pemerintahan kolonial tersebut pernah membuat perjanjian bilateral enggak, ya, terkait dengan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan? Apakah di dalam perjanjiannya itu menyebutkan ataukah tidak siapa sebenarnya pemilik dari Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut, gitu ya. Nah, jadi hakim akan menelusuri itu, ya. Hakim ICJ akan menelusuri apakah ada perjanjian internasional yang dibuat oleh Inggris dan Belanda, nah, gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana penerapan konvensi atau traktat atau perjanjian internasional sebagai sumber hukum, ya, yang digunakan oleh hakim-hakim Mahkamah Internasional, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional yang kedua itu adalah kebiasaan internasional, ya. Kebiasaan internasional. Nah, kebiasaan internasional itu dijadikan sebagai sumber hukum internasional, ya, baik karena tidak adanya perjanjian internasional ataupun sebagai sumber hukum pelengkap dari perjanjian internasional, atau bisa juga sebagai sumber hukum utama dalam menyelesaikan kasus tertentu, ya. Nah, tentang apa itu kebiasaan internasional, bagaimana terjadinya atau terbentuknya kebiasaan internasional, kita akan membahas secara rinci kemudian, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah prinsip-prinsip umum hukum, ya. Nah, prinsip-prinsip umum hukum ini sebenarnya lengkapnya itu adalah prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, gitu ya. Jadi aslinya atau lengkapnya itu seperti itu. Baru yang keempat adalah keputusan-keputusan atau putusan-putusan pengadilan dan ajaran atau doktrin para sarjana. Nah, putusan-putusan pengadilan dijadikan sebagai dasar hukum oleh para hakim Mahkamah Internasional, ya. Meskipun putusan-putusan pengadilan itu tidak memiliki kekuatan mengikat, ya, di dalam Mahkamah Internasional, ya. Tetapi dijadikan sebagai rujukan, ya. Terutama adalah putusan-putusan sebelumnya, ya, yang diputuskan oleh hakim-hakim Mahkamah Internasional dalam kasus sebelumnya yang serupa, gitu ya. Jadi misalnya kalau dalam kasus Sipadan dan Ligitan, ya, apakah pernah ada enggak putusan pengadilan yang memutus kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, ya. Nah, atau kasus yang serupa, ya, yang serupa dengan kasus Sipadan dan Ligitan. Nah, kalau ada kasus yang serupa, meskipun putusan Mahkamah Internasional itu sendiri tidak memiliki kekuatan sebagai preseden, ya, tetapi pada umumnya atau secara konsisten para hakim Mahkamah Internasional itu mengikuti
ya putusan-putusan hakim Mahkamah Internasional sebelumnya. Ya. Nah, mengapa yang ingin saya tekankan di sini bahwa putusan-putusan Mahkamah Internasional itu sebenarnya tidak mengikat bagi hakim-hakim berikutnya, gitu ya. Karena memang sistem yang digunakan oleh Mahkamah Internasional itu tidak menganut sistem preseden sebagaimana yang ada di dalam sistem common law, ya. Nah, tetapi prakteknya para hakim itu selalu mengikuti putusan-putusan hakim Mahkamah Internasional sebelumnya, ya, dalam kasus serupa. Jadi ini perlu saya sampaikan, ya, karena jangan sampai ada pengertian bahwa Mahkamah Internasional itu menerapkan sistem preseden dalam peradilannya, gitu ya. Nah, ini tidak, ya. Jadi hanya secara konsisten saja, ya, bahwa para hakim yang memeriksa kasus-kasus yang serupa mengikuti putusan-putusan hakim yang serupa yang diputuskan sebelumnya. Ya, ini. Baik, dan yang dimaksud dengan putusan-putusan pengadilan juga bukan hanya pengadilan internasional dalam artian Mahkamah Internasional, gitu ya. Bisa saja hakim-hakim Mahkamah Internasional ini mengacu pada putusan-putusan hakim internasional, misalnya tentang ad hoc, ya, pengadilan internasional ad hoc misalnya, gitu ya. Dan juga bisa saja kemudian pengadilan putusan-putusan pengadilan nasional pun bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus-kasus internasional, ya. Jadi tidak berarti putusan-putusan pengadilan di sini adalah putusan-putusan pengadilan internasional saja. Putusan pengadilan nasional pun juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengadili dan memutus suatu kasus hukum internasional, gitu ya. Kemudian berikutnya ada yang disebut sebagai doktrin atau doktrin para sarjana, ya. Nah, sebenarnya ini yang dimaksud itu adalah pendapat dari para sarjana hukum internasional, ya, tentang segala sesuatu, ya, yang terkait dengan hukum internasional, ya, atau khusus yang terkait dengan kasus-kasus tertentu, ya. Nah, tidak lebih tidak kurang yang disebut sebagai doktrin para sarjana itu ya argumen atau pendapat para sarjana hukum internasional, ya. Nah, tetapi tentu saja untuk menjadi sumber hukum internasional ada prosesnya, ya. Tidak berarti misalnya saya menganggap bahwa pendapat saya misalnya bahwa Rusia telah melakukan pelanggaran hukum internasional berupa invasi, ya, karena itu merupakan pelanggaran terhadap tujuan dari dibentuknya PBB yang ada di dalam Mukadimah atau United Nations Charter, ya. Nah, jadi itu pendapat saya misalnya, gitu, karena itu berupa invasi, ya. Nah, tetapi pendapat saya dibantah juga oleh orang lain, gitu ya, oleh pihak lainnya lagi, oleh sarjana yang lainnya lagi, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang menyetujui, ada lagi yang membantah, ya. Terus yang dimaksud dengan doktrin para sarjana yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional itu yang mana, ya. Nah, nanti kita akan bahas, ya. Jadi tidak sembarangan ahli hukum internasional
pendapatnya bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Nanti akan kita bahas gitu ya. Baik, tadi saya sampaikan bahwa kita bisa mengetahui adanya perjanjian internasional, kebiasaan internasional, kemudian juga prinsip-prinsip umum hukum, kemudian putusan pengadilan, ya, dan juga doktrin sebagai sumber hukum internasional. Ya, ini kita tahunya kan dari pasal 38 ayat 1 ya, Statuta Mahkamah Internasional ya. Nah, tetapi sebenarnya selain Statuta Mahkamah Internasional, kita juga bisa mengetahui atau memahami tentang sumber-sumber hukum internasional itu dari doktrin itu sendiri ya, dari pendapat para sarjana. Yang salah satunya adalah sarjana hukum internasional terkemuka, yaitu Stark atau Starke ya, kita menyebutnya Starke ya, atau mau dibaca Stark juga silakan gitu ya. Nah, Starke itu menyebutkan bahwa sumber-sumber hukum internasional itu pertama yang disebutkan oleh beliau itu adalah kebiasaan internasional ya. Jadi bukan perjanjian internasional di posisi yang pertama ya, tapi kebiasaan internasional. Yang kedua adalah traktat atau ya inilah yang disebut sebagai treaty atau perjanjian internasional. Jadi dalam apa yang disampaikan oleh J.G. Stark itu di posisi pertama itu adalah kebiasaan internasional, dan di posisi kedua adalah traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian internasional ya. Dan di posisi ketiga adalah keputusan-keputusan pengadilan atau arbitrase. Nah, ini kalau dalam pasal 38 tadi tidak disebutkan tentang arbitrase ya, tapi di dalam apa yang disampaikan oleh Starke ini sebenarnya putusan-putusan arbitrase pun juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum internasional untuk menghadapi atau untuk memeriksa serta memutus suatu perkara internasional ya. Nah, di posisi keempat itu adalah karya-karya hukum ya, karya-karya hukum. Karya-karya hukum itu tidak lain adalah doktrin ya. Jadi sama pengertiannya dengan apa yang ada di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Tapi bahasanya disebut sebagai karya-karya hukum gitu ya. Jadi yang dijadikan dasar itu sebenarnya itu ajaran-ajaran dari para ahli hukum yang berupa karya-karya hukum ya. Kemudian di posisi kelima ada keputusan atau penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional. Nah, ini di dalam pasal 38 ayat 1 kan tidak ada ya. Maka Starke itu menyebutkan sumber hukum internasional yang utama itu adalah juga keputusan atau penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional. PBB memutuskan berupa resolusi terhadap invasi Rusia terhadap Ukraina misalnya ya. Di dalam tubuh PBB itu sendiri ada Majelis Umum dan juga ada Security Council, ada Dewan Keamanan ya. Nah, yang mempunyai kekuatan hukum itu kalau resolusinya itu berupa resolusi Dewan Keamanan ya. Nah, sedangkan yang diputuskan oleh PBB terhadap invasi Rusia itu adalah resolusi Majelis Umum ya, bukan resolusi Dewan Keamanan ya. Ya dalam kasus Rusia Ukraina sih wajar begitu ya. Kalau belum menjadi resolusi Dewan Keamanan. Karena apa? Karena memang yang tersangkut adalah
Rusia itu adalah anggota Dewan Keamanan, ya, dan anggota Dewan Keamanan tetap, ya, mempunyai hak veto, ya. Jadi percuma saja kalau misalnya masalah invasi Rusia kepada Ukraina itu dibahas dan kemudian akan dijadikan resolusi di Dewan Keamanan, ya sudah pasti akan diveto, gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah resolusi Majelis Umum PBB yang meskipun tidak memiliki kekuatan hukum, ya, tetapi setidaknya ada kekuatan moral di situ, ya, untuk menekan Rusia bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina itu adalah sebuah invasi yang yang sebenarnya adalah melanggar hukum internasional, gitu ya. Nah, jadi itu kalau dikatakan adalah sebagai sumber hukum internasional itu adalah putusan organ-organ atau lembaga-lembaga internasional, ya. Jadi PBB membuat putusan atau penetapan, ya, yang terkait dengan invasi Rusia terhadap Ukraina, ya. Kemudian juga organisasi-organisasi internasional yang lain seperti WTO misalnya, ya. WTO itu World Trade Organization, ya. Setiap 2 tahun itu akan berkonferensi, ya. Di dalam konferensi itu juga ada keputusan-keputusan yang dibuat, ya. Nah, keputusan-keputusan ini bersifat mengikat, ya. Ini harus ditaati oleh semua anggota WTO, ya. Meskipun juga ada yang tidak mengikat, yaitu yang berupa deklarasi, ya. Nah, intinya adalah kalau organisasi-organisasi internasional mengeluarkan keputusan atau penetapan atau ketetapan, ya, maka itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional, ya. Nah, kemudian Starke juga menambahkan, jadi selain yang 5 ini, ya, Starke itu menambahkan sumber hukum internasional yang lain, yaitu berupa tindakan-tindakan sepihak negara-negara, ya, atau yang disebut sebagai unilateral acts of states, ya. Nah, ini tambahannya, ya, bahwa tindakan-tindakan sepihak negara-negara itu bisa juga dijadikan sebagai sebagai sumber hukum internasional, ya. Nah, tentu saja tindakan-tindakan sepihak negara-negara tersebut kalau itu disepakati oleh negara-negara lain atau dibiarkan oleh negara-negara yang lain, ya. Nah, tentang hal ini tentu tidak mudah prosesnya, ya. Tidak mudah prosesnya karena intinya tindakan unilateral itu tidak diperbolehkan di dalam hukum internasional, ya. Tetapi ada tindakan-tindakan sepihak dari negara-negara tersebut yang kemudian dibiarkan, ya, yang ini akan bermakna bahwa masyarakat internasional menganggap itu bukan sebuah pelanggaran hukum internasional. Nah, maka lambat laun tindakan-tindakan sepihak negara-negara seperti ini akan menjadi sumber hukum internasional, ya. Nah, contohnya Amerika, ya. Amerika itu ketika masuk ke Irak, ya, menginvasi Irak, dia sebenarnya mempraktekkan apa yang disebut sebagai preemptive strike, ya. Jadi menyerang duluan sebelum musuh menyerang, kira-kira begitu, ya. Nah, itu preemptive strike, ya. Jadi ada nuansa bela dirinya di situ, ya, di mana bela diri atau self defense itu dibenarkan di dalam statuta, di dalam Charter United Nations, ya, atau UN Charter, ya. Nah, tetapi apa iya, ya, untuk mengklaim bahwa sebuah negara
itu menyerang negara lain, menginvasi negara lain itu untuk membela diri ya. Nah ini tentu tidak bisa begitu saja ya. Nah apakah Rusia pun juga terhadap Ukraina itu bisa dikatakan sebagai preemptive strike gitu ya. Nah ini kan hampir persis seperti Amerika terhadap Irak ya. Irak dituduh oleh Amerika sedang mengembangkan senjata pemusnah massal misalnya, yang itu dianggapnya adalah merupakan ancaman terhadap Amerika gitu ya. Demikian juga Amerika menuduh bahwa Irak itu menyembunyikan atau mengakomodasi teroris ya, yang telah menyerang Amerika ya, dan dianggap bahwa teroris atau tokoh dari teroris yang bersangkutan yaitu Obama bin Laden itu bersembunyi di Irak ya. Nah, tetapi ternyata kan tidak terbukti ya. Nah, alasan-alasan seperti itu yang disebut sebagai preemptive strike, jadi menyerang terlebih dahulu sebelum diserang gitu ya. Nah, apakah praktek Amerika inilah yang digunakan juga oleh Rusia gitu ya dalam menyerang Ukraina ya. Alasannya ya Ukraina itu akan menjadi anggota NATO, gitu. Sedangkan NATO itu adalah dalam tanda petik musuhnya Rusia gitu ya. Nah, kalau Ukraina yang paling dekat dengan Rusia itu menjadi anggota NATO, maka itu akan membahayakan Rusia. Maka daripada membahayakan Rusia, ya diserang terlebih dahulu gitu Ukraina itu agar tidak menjadi anggota NATO gitu ya. Nah, ini preemptive strike ini adalah sebenarnya tindakan unilateral ya. Nah, apakah tindakan unilateral itu akan menjadi hukum internasional yang diakui ataukah tidak? Nah, ini kita lihat saja perkembangannya. Tetapi sementara ini kan merupakan sesuatu tindakan yang membahayakan ya, karena bisa saja suatu negara tiba-tiba menyerang negara lain dengan tuduhan bahwa negara lain tersebut akan menyerang negara yang bersangkutan. Nah, ini kan lalu menjadi anarki ya. Jadi suatu negara bisa saja menyerang tiba-tiba terhadap negara lain dengan tuduhan akan menyerang negaranya. Nah, ini kan kacau dunia ya, hukum internasional ya. Nah, tindakan-tindakan unilateral yang lain mungkin yang tidak kontroversi ya, ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional ya. Nah, Indonesia pernah juga melakukan tindakan unilateral misalnya dengan mengklaim bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan gitu ya. Padahal hukum internasional yang berlaku saat itu ya, yang namanya batas laut teritorial itu diukur dari pulaunya masing-masing ya, sehingga dimungkinkan di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia itu merupakan wilayah laut yang bukan wilayah teritorial Indonesia ya. Nah, Indonesia mengklaim bahwa wilayah laut yang ada di antara pulau-pulau itu ya merupakan wilayah teritorial Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan ya. Nah, tentu ini kemudian diperjuangkan dan ternyata berhasil. Nah, itu sebenarnya awalnya adalah tindakan unilateral Indonesia gitu ya. Yang kemudian diakui secara hukum internasional. Kemudian yang terakhir adalah kepatutan dan hukum alam ya. Nah, yang istilah lainnya adalah equity and natural law ya. Di kepatutan dan hukum alam ini juga seringkali digunakan
baik di dalam perkara-perkara hukum internasional privat ya maupun di dalam hukum internasional publik ya, yang biasanya adalah aspek-aspek yang diungkap atau yang terkandung di dalam kepatutan dan hukum alam itu adalah terutama aspek keadilan ya. Nah, sehingga kalaupun bukan berupa kebiasaan internasional, bukan berupa perjanjian internasional, bukan keputusan pengadilan dan arbitrase, juga bukan karya-karya hukum atau doktrin, ya, bukan juga putusan organ-organ lembaga-lembaga internasional, juga bukan tindakan sepihak. Kalau itu menyangkut keadilan, ya, kepatutan, ya, maka itu juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum internasional ya, atau sebagai sumber hukum internasional. Nah, saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan pagi hari ini ya. Silakan kalau ada ada